Halo sobat-sobat gabut, balik lagi ke channel Mas Gabut. Mas-mas paling gabut semuka bumi. Kali ini kita bakal nge-review sebuah film zombie yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City. Film ini bercerita tentang sekelompok orang di Raccoon City yang kini harus bertahan hidup di tengah teror zombie di kota mereka. Mereka pun harus segera pergi dari kota tersebut karena kota tersebut akan segera diledakkan. Nah, udah penasaran kan gimana filmnya? Langsung aja. Ini dia. Film dimulai pada tahun 80-an di sebuah panti asuhan di Raccoon City. Di sana tampak ada dua orang kakak beradik yang bernama Claire Redfield dan Chris Redfield. Di sana Claire sering melihat sosok anak perempuan misterius, namun saudaranya tidak percaya akan hal tersebut. Hingga suatu malam, saat Claire sedang berjalan sendirian, dia kembali melihat sosok anak perempuan itu di dalam sebuah tenda kecil. Anak itu terlihat sangat mengerikan, namun tanpa rasa takut Claire menghampirinya dan menanyakan nama perempuan tersebut. Dia bernama Lisa Trevor dan dia tinggal di ruang bawah tanah panti asuhan tersebut. Saat itu Lisa tiba-tiba menghilang dan Claire pun masuk ke dalam tenda untuk mencarinya. Namun tiba-tiba seseorang menariknya dan ternyata itu adalah William Birkin, salah satu pengasuh di panti asuhan itu. Dia pun bertanya kenapa Claire ada di sana sendirian. Namun Chris tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa Claire memang suka berjalan sambil tidur. Tuan Birkin pun kemudian meminta mereka kembali tidur. Scenes berpindah pada tahun 1998. Claire kini telah dewasa. Saat itu dia menumpang sebuah truk yang menuju ke Raccoon City karena dia ingin menemui saudaranya. Saat itu truk tersebut tanpa sengaja menabrak seorang wanita yang sedang melintas. Claire dan Pak sopir pun kemudian memeriksa wanita tersebut. Mereka pun sedikit berdebat di sana. Saat itu tanpa mereka sadari wanita yang mereka tabrak kemudian bangkit dan berjalan memasuki hutan. Saat itu anjing peliharaan si sopir kemudian turun dan menjilati darah wanita yang tadi tertabrak. Dan karena wanita itu telah menghilang, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan ke Raccoon City. Raccoon City merupakan sebuah kota tempat perusahaan Umbrella berada, perusahaan farmasi terbesar di dunia. Namun kini kota tersebut telah menjadi kota yang sangat sepi. Umbrella kini sedang pindah ke lokasi baru. Yang tersisa di Raccoon City kini hanya beberapa karyawan terakhir dan orang miskin yang tidak mampu untuk pergi dari sana. Scenes kemudian berpindah ke sebuah toko. Di sana ada beberapa polisi dan wanita penjaga toko. Di sana ada Leon, Valentine, Wesker, dan teman-temannya. Leon merupakan polisi yang baru dipindah tugaskan di kota Raccoon. Tiba-tiba datang beberapa polisi lain ke tempat itu, dan mereka mengatakan akan pergi ke mansion Spencer karena ditemukan mayat yang penuh gigitan di sana. Di sana Leon melihat mata si penjaga toko mengeluarkan setetes darah, namun si penjaga mengatakan bahwa itu sudah sering terjadi. Scenes kemudian berpindah ke Claire yang telah sampai ke tujuannya. Di dalam mobil anjing milik si sopir kini mengalami keanehan dan tiba-tiba menggigit tangan si sopir. Claire kini telah sampai ke rumah saudaranya. Di sana dia melihat tetangga yang aneh dan mencurigakan. Setelah bertahun-tahun, Claire pun kembali bertemu dengan Chris. Chris di sana menunjukkan sikap kecewa karena dulu Claire melarikan diri dari panti asuhan dan tidak pernah kembali. Claire kemudian menunjukkan sebuah rekaman dari temannya yang bernama Ben. Ben mengatakan bahwa Umbrella melakukan sesuatu yang buruk di Raccoon City dan menyebabkan penduduknya menjadi sakit. Setelah mengirim video ini, Ben pun menghilang tanpa kabar. Akan tetapi sayangnya Chris tidak percaya dengan hal tersebut. Scenes kemudian berpindah ke seorang gadis yang terbangun karena mengalami mimpi buruk. Ternyata itu adalah putri William Birkin, seorang pengasuh di panti asuhan Umbrella Corporation. Gadis kecil ini bernama Shirley Birkin. Setelah menenangkan putrinya, William Birkin mendapat sebuah telepon misterius. Setelah itu dia tiba-tiba mengajak keluarganya segera pergi dari kota Raccoon pada malam itu juga. Tiba-tiba di sana terdengar suara alarm dari Umbrella Corporation yang menggema dan mengatakan supaya tetap di rumah sampai pemberitahuan selanjutnya. Kembali ke rumah Chris, di sana dia berkata pada Claire akan pergi ke kantor polisi dan meninggalkan Claire di rumah. Sesaat kemudian Claire yang seorang diri di rumah melihat wanita anak yang menulis gatal dan lezat di sebuah pintu kaca menggunakan darah. Wanita itu kemudian menerobos ke dalam rumah dan menyerang Claire. Claire yang panik pun melarikan diri menggunakan motor Chris yang terparkir di depan rumah. Scene kemudian berpindah ke kantor polisi tempat Chris bekerja. Di
Tiba-tiba kepala polisi yang bernama Aaron datang dan memerintahkan mereka untuk mencari polisi yang sebelumnya pergi ke mansion Spencer. Karena tim tersebut kini tidak bisa dihubungi. Mereka pun bersiap untuk segera pergi ke mansion tersebut. Namun Wesker secara diam-diam mengambil sebuah alat komunikasi di dalam lokernya. Melalui alat itu dia diberitahu bahwa Raccoon City akan dihancurkan pada pukul 6 pagi. Scene kemudian berpindah ke Claire yang sedang mengendarai motor di jalan. Di sana tanpa sengaja dia hampir tertabrak oleh keluarga Barkin yang hendak pergi ke Raccoon City. Claire pun kemudian menatap William Barkin dengan pandangan penuh dendam. William pun kemudian pergi begitu saja dari hadapan Claire. Di tempat lain, supir truk yang tadi ditumpangi Claire kini tampak aneh dan dia mengendarai mobilnya dengan tidak terkendali. Mobil itu pun hilang kendali hingga terjatuh dan meledak tepat di depan kantor polisi. Sementara itu di dalam kantor polisi tampak Leon yang sedang tertidur dengan menggunakan headphone. Setelah kecelakaan itu, tiba-tiba sopir truk berjalan menghampiri Leon dengan tubuh yang terbakar. Beruntungnya pria itu tiba-tiba ditembak oleh kepala polisi yang ada di sana. Leon pun terkejut dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Leon pun kemudian menutup semua pintu di sana. Kepala polisi pun kemudian berniat meninggalkan Raccoon City dan meninggalkan Leon sendirian tanpa menjelaskan apa yang terjadi. Scene kemudian berpindah ke tim Bravo yang pergi ke mansion Spencer menggunakan helikopter. Di sana mereka menemukan mobil teman mereka yang telah hancur berantakan. Setelah itu mereka pun kemudian masuk ke dalam mansion untuk mencari teman mereka. Mereka pun berpencar dengan tim 2 orang untuk menelusuri mansion. Sementara itu, kepala polisi yang dalam perjalanan pergi dari Raccoon City kemudian dihalangi oleh banyak petugas. Tidak disangka petugas tersebut tidak segan untuk menembak untuk menghentikan orang-orang yang hendak pergi dari Raccoon City. Kepala polisi pun kemudian langsung memutar balik untuk menyelamatkan diri. Kepala polisi pun kemudian kembali menuju kantornya. Namun saat baru sampai di parkiran, tiba-tiba dia diserang oleh seekor anjing yang tampak sangat mengerikan sampai dia pun terpojok. Beruntungnya saat itu datang Claire dan langsung memukuli anjing tersebut. Saat itu pun Leon muncul dan mereka pun kemudian masuk ke dalam kantor. Dari dalam kantor tampak banyak orang-orang yang terlihat mengerikan yang ingin masuk ke dalam kantor polisi. Setelah itu kepala polisi pun berniat menghubungi tim Bravo karena mereka hanya bisa keluar dari kota tersebut menggunakan helikopter. Sementara itu di mansion, Chris dan temannya melihat orang aneh yang tampak sedang memakan sesuatu. Chris pun kemudian menembak orang tersebut. Setelah diperiksa, ternyata orang aneh tersebut sedang menggigit salah satu polisi yang sedang mereka cari. Hingga sesaat kemudian polisi itu pun tewas di hadapan Chris. Sesaat kemudian Chris dan temannya pun diserang oleh banyak zombie dan sayangnya temannya tidak bisa selamat. Di luar mansion, Vicker yang sedang menunggu di helikopter pun tiba-tiba juga diserang oleh zombie. Di dalam mansion tampak Wesker membuka sebuah pintu rahasia menggunakan suara piano. Namun tiba-tiba Jill berteriak dan ada sebuah helikopter terbang dan menabrak ruangan tempat mereka berada. Di kantor polisi, Leon dan Claire berniat mengambil senjata yang berada di ruang bawah tanah. Di sana mereka mendengar suara seseorang dan Leon pun kemudian pergi memeriksanya. Setelah diperiksa ternyata orang itu adalah Ben, orang yang sebelumnya mengirimkan video kepada Claire. Dia ditahan karena membocorkan rahasia Umbrella Corporation kepada Claire. Ben pun memaksa agar dilepaskan dari sana. Namun sialnya saat pintu dibuka dia justru diserang oleh orang yang juga ditahan di sana. Ternyata orang tersebut telah berubah menjadi zombie pemakan manusia. Saat zombie itu berusaha menyerang Leon, tiba-tiba Claire pun datang dan langsung menembaknya. Claire tampak terkejut melihat Ben yang kini telah tewas mengenaskan. Sementara itu kepala polisi tampak sedang menghubungi tim Bravo yang ada di mansion namun dia tidak mendapat jawaban. Di mansion tampak Wesker dan Jill yang berhasil selamat dari tabrakan helikopter. Wesker kemudian berniat pergi ke terowongan itu dan meninggalkan teman-temannya. Di sini diketahui ternyata Wesker diperintah oleh seseorang untuk sebuah misi rahasia. Jill pun merasa kecewa dan dikhianati. Wesker. Scene kemudian berpindah ke kantor polisi dan tampak semakin banyak zombie di sana. Leon, Claire, dan kepala polisi pun memutuskan untuk pergi ke mansion Spencer mencari helikopter. Mereka pun pergi ke panti asuhan karena di sana terdapat jalan rahasia menuju mansion Spencer. Di sana Leon melihat seorang wanita misterius yang sangat mengerikan. Kemudian muncul tentakel yang menarik kepala polisi dan langsung membunuhnya. Ternyata itu adalah makhluk yang sangat mengerikan dan berniat membunuh mereka. Namun beruntungnya di sana mereka diselamatkan oleh wanita misterius yang tadi dilihat Leon. Di sini Claire menyadari bahwa itu adalah Lisa Trevor,
wanita misterius yang pernah dia lihat pada saat masih kecil. Wanita itu pun kemudian menunjukkan jalan rahasia menuju Mansion Spencer. Sementara itu di Mansion Spencer tampak Chris dan Jill yang berusaha untuk keluar dari sana. Di sana Jill memberitahu Chris bahwa helikopter telah hancur dan Wesker telah pergi mengkhianati mereka. Di tempat lain tampak Claire sampai di sebuah ruangan misterius. Di sana dia menemukan banyak data bekas penelitian Umbrella Corporation di masa lalu. Scene kemudian berpindah ke Wesker yang berjalan di sebuah lorong. Dia kemudian menemukan ujung lorong yang ternyata ruang eksperimen milik William Barkin. Di sana Wesker ingin mengambil sebuah virus milik Barkin. Namun sayangnya Barkin menolak dan Wesker pun terpaksa menembak Barkin dan juga istrinya. Di sana tampak Barkin sempat menyuntikkan salah satu virus ke tubuhnya. Wesker kemudian ditodong pistol oleh Putri Barkin. Namun tiba-tiba dia ditembak oleh Jill yang muncul di belakangnya. Di saat terakhir Wesker meminta maaf dan memberitahu bahwa kota Rakun akan segera dihancurkan dan mereka bisa pergi menggunakan kereta di terowongan bawah tanah. Mereka pun berjalan pergi dari tempat itu. Namun tanpa mereka sadari, Barkin bangkit dari kematian karena virus yang telah dia suntikan ke tubuhnya. Di sana mereka mendengar suara Barkin yang hidup kembali. Chris pun meminta Jill dan Putri Barkin untuk bersembunyi sementara dia pergi memeriksa keadaan. Singkat cerita, Barkin pun berhasil menemukan Chris dan berniat membunuhnya. Beruntungnya saat itu muncul Leon dan Claire yang langsung menembaki Barkin. Claire dan kawan-kawan pun berhasil menemukan kereta bawah tanah di sana. Namun tidak disangka ternyata Barkin masih hidup meskipun kepalanya telah ditembak. Claire pun kemudian pergi menggunakan kereta yang mereka temukan. Namun tiba-tiba kereta tersebut terhenti karena dampak dari ledakan penghancuran kota Rakun dan Mansion Spencer telah dilakukan. Sesaat kemudian mereka mendengar sesuatu sedang berjalan di atas kereta. Ternyata itu adalah Barkin yang kini telah berubah menjadi monster. Chris pun berusaha membunuh monster tersebut namun tidak berhasil. Hingga Leon datang sambil membawa sebuah basoka dan menembak monster tersebut sampai hancur berantakan. A rocket launcher? Mereka pun kemudian berjalan dan keluar dari terowongan tersebut. Pada akhir film tampak Wesker yang keluar dari kantung mayat. Ternyata dia dihidupkan kembali oleh seseorang. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita misterius yang bernama Ada Wong. Dan film pun tamat. Oke, itu tadi alur cerita dari film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis adalah kata-kata paling indah. Oke, salam gabut.